Halo anak-anak semua, berjumpa kembali bersama saya Pak SK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran ke-1. Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang perhatikan tayangan berikut. Anak-anak, Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sotasoma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sotasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa saja itu? Sekarang bacalah bacaan berikut. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Anak-anak, sekarang bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks suku bangsa di Indonesia. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Anak-anak, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar berikut. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Coba ceritakan kepada teman-temanmu. Apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi seperti yang kamu sebutkan? Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi?
Apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. 1. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. 2. Angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. 3. Ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut. Anak-anak, aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut, lalu jawablah pertanyaan yang ada pada gambar. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Sekarang perhatikan kegiatan menggunakan gaya otot berikut. Sekarang diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Apa yang dimaksud gaya otot? 2. Perhatikan gambar contoh-contoh gaya otot di depan. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Bacakan di depan kelompok lain. Lalu serahkan kepada bapak atau ibu guru. Demikianlah pembelajaran kali ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!